Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Istiari Wardani, 2. Nabila Yusnia Rahman, 3. Anas Taufik, 4. Apik Handayani dari mata kuliah Hukum Lingkungan kelas H. Kami ingin menyampaikan presentasi mengenai penegakan hukum lingkungan menggunakan instrumen hukum pidana. Hukum lingkungan telah berkembang pesat di Indonesia, bukan hanya dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan. Banyak faktor dan masalah yang menunjang timbulnya hukum lingkungan itu, baik dari masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh berbagai negara, dan kasus-kasus yang timbul yang mengancam dan sangat membahayakan manusia. Lemahnya penegakan hukum lingkungan menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan norma dan kaidah hukum yang berlaku. Salah satunya adalah dengan ancaman sanksi baik pidana, perdata maupun sanksi administratif. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun banyak ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun tidak berarti bahwa perkara pidana lingkungan akan banyak diadukan ke pengadilan negeri. Instrumen hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam praktek peradilan, hakim biasanya menggunakan instrumen hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggunaan instrumen hukum pidana tersebut di samping ada hambatan dalam penyajian alat bukti, masih juga diperlukan pemikiran masalah lainnya yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, terutama perumusan delik lingkungan. Perumusan delik lingkungan merupakan masalah tersendiri dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Apabila delik lingkungan belum bisa dirumuskan dengan betul, tentu akan menyulitkan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Instrumen hukum pidana. Instrumen hukum pidana untuk menyelesaikan perkara lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 59 mengatur tentang limbah B3, pasal 98 mengatur tentang baku mutu udara ambien, baku mutu air, dan baku mutu air laut. Pasal 99 menjelaskan dan mempertegas pasal 98, pasal 103 menjelaskan dan mempertegas pasal 59, pasal 109 menjelaskan tentang kegiatan izin lingkungan untuk melakukan usaha, pasal 112 menjelaskan pengawasan, ketaatan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun banyak ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun tidak berarti bahwa perkara pidana lingkungan akan banyak diajukan ke pengadilan negeri. Adapun instrumen yang biasa hakim gunakan, yakni instrumen hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penggunaan instrumen hukum pidana tersebut, di samping ada hambatan dalam penyajian alat bukti, masih juga diperlukan pemikiran masalah lainnya. Adapun permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, instrumen hukum pidana. Yang kedua, efektivitas instrumen hukum pidana. Dalam peradilan lingkungan hidup, maka unsur-unsur peradilan disesuaikan dengan kebutuhan dalam peradilan lingkungan hidup. Menurut Sahran Basah, unsur-unsur peradilan lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya aturan hukum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan. Yang kedua, adanya suatu sengketa hukum yang konkret. Yang ketiga, adanya sekurang-kurangnya dua pihak. Yang keempat, adanya badan peradilan yang berwenang memutus sengketa. Yang kelima, adanya hukum formal dalam rangka menerapkan dan menemukan hukum untuk menjamin ditaatinya hukum material. Menurut dalam peradilan lingkungan hidup, adalah terciptanya keadilan yang memperhatikan akan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, maka unsur-unsur dalam peradilan lingkungan hidup perlu memperhatikan lingkungan hidup itu sendiri guna mewujudkan akan keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam peradilan lingkungan hidup yang hendak dilindungi tidak hanya manusia saja sebagai pihak yang berperkara, melainkan lingkungan hidup itu sendiri yang juga wajib untuk mendapatkan perlindungan. Jadi yang dilindungi tidak hanya manusia saja, tetapi juga non-manusia. Apabila unsur-unsur peradilan dalam peradilan lingkungan hidup tidak berorientasi pada lingkungan hidup, hal ini merupakan kelemahan. Dalam peradilan lingkungan hidup tidak dapat mewujudkan
perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutannya. Kelemahan-kelemahan unsur-unsur peradilan akan berpengaruh terhadap budaya hukum hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Dalam unsur peradilan, hakim mempunyai peran penting dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Hakim yang juga sebagai unsur peradilan akan mengimplementasikan unsur peradilan yang lain, antaranya hukum acara para pihak yang bersengketa, sengketa hidup lingkungan, dan hukum material. Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, hakim menjadi perhatian yang lebih bila dibandingkan dengan unsur-unsur peradilan yang lain. Dengan demikian, pembahasannya juga akan mendapatkan porsi yang lebih dengan unsur-unsur peradilan yang lain. Hal ini tidak berarti unsur-unsur peradilan yang lain tidak penting, karena hakim dalam proses penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan dalam mengambil keputusan mempertimbangkan dan dipengaruhi unsur-unsur peradilan yang lain. Perkara lingkungan hidup ataupun sengketa adalah kondisi atau situasi konflik yang melibatkan dua pelaku atau lebih yang masing-masing berusaha membenarkan dan memperjuangkan kepentingannya. Status suatu kejadian dapat disebut konflik apabila disertai oleh dua fakta dikaitkan dengan jenis dan karakteristik perkara, pelaku dan hubungan antar pelaku yang terlibat dalam suatu perkara. Perkara selalu mengandung unsur-unsur merupakan proses pemicu terjadinya perkara, terutama karena artikulasi menempatkan para pelaku perkara pada posisi saling mempertahankan kepentingannya, yaitu berupa teguran ataupun tuntutannya. Menurut Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Pengertian sengketa lingkungan hidup menurut UU PPLH lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2000, karena UU PPLH tidak hanya membatasi bahwa sengketa lingkungan hidup tidak hanya terjadi karena pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup tidak hanya ditujukan kepada kepentingan para pihak yang berperkara saja, tetapi juga untuk kepentingan semua orang dan kepentingan lingkungan hidup itu sendiri. Jadi, dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup untuk kepentingan manusia dan non-manusia, dengan demikian dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup memperhatikan prinsip demokratis. Berikut adalah beberapa aspek penting dari prinsip demokratis dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Yang pertama, agenda utama dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup adalah masyarakat demi kepentingan masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat atau wakil antar generasi dalam keikutsertaannya dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup adalah sebuah keharusan moral. Yang terakhir, ada akses informasi yang jujur dan terbuka tentang agenda penyelesaian perkara lingkungan hidup. Contoh hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam praktik peradilan. Melihat fakta yang terjadi di lapangan, kelompok kami mengambil contoh kasus di wilayah Pengadilan Negeri Semarang, yang mana hanya satu kasus perkara lingkungan yang diselesaikan menggunakan instrumen hukum pidana di Pengadilan Negeri Semarang. Dengan putusan tersebut adalah putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang pembuangan limbah berbahaya dan beracun atau B3. Perkara lingkungan hidup tersebut merupakan satu-satunya perkara lingkungan hidup yang masuk dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang. Putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibebaskan dari segala dakwaan karena tidak terbukti bersalah. Putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibebaskan dari segala dakwaan karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Dalam peradilan, perkara lingkungan tersebut tidak dapat membuktikan telah terjadi pelanggaran lingkungan hidup dan hakim juga tidak menggali hukum untuk menemukan hukum rafinding sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan putusan pengadilan yang memperhatikan lingkungan hidup. Putusan pengadilan tersebut menunjukkan putusan yang belum memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam hal berkelanjutan lingkungan hidup. Secara kelembagaan, peradilan umum belum mengakomodasi penyelesaian perkara lingkungan hidup. Hal ini terbukti dalam perkara lingkungan hidup tersebut di atas, penyelesaiannya tidak pro terhadap lingkungan hidup dan belum berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Jadi, hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperan dari unsur-unsur peradilan lainnya,
Namun demikian, unsur-unsur peradilan lainnya mempunyai kontribusi besar bagi peran hakim dalam mewujudkan peradilan yang pro lingkungan hidup. Apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup, akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi lingkungan hidup. Hal ini akan semakin jauh untuk dapat menghasilkan keadilan lingkungan hidup, manakala unsur peradilan yang lainnya juga tidak memperhatikan lingkungan hidup. Kesimpulan, instrumen hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam praktik peradilan, penggunaan instrumen hukum pidana tersebut di samping ada hambatan dalam penyajian alat bukti, masih juga diperlukan pemikiran masalah lainnya yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, terutama perumusan delik lingkungan. Efektivitas instrumen hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam praktik peradilan, bahwa instrumen hukum pidana lebih efektif karena jaksa mempunyai wewenang daya paksa yang lebih luas, misalnya penahanan, penggeledahan, eksekusi yang lebih cepat. Instrumen hukum pidana tidak menjerakan orang yang melanggar saja, tetapi juga ditujukan orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum kalau tidak ingin dikenai sanksi pidana. Saran: apabila dalam kasus lingkungan hidup memenuhi untuk syarat untuk dituntut secara pidana, sebaiknya menggunakan instrumen hukum pidana. Sanksi administratif tidak harus didahulukan penerapannya terhadap pelanggaran hukum lingkungan. Jika pejabat administratif enggan bertindak atau berpura-pura tidak tahu adanya pelanggaran hukum lingkungan, atau pejabat tersebut mempunyai interes dalam perusahaan yang melanggar, maka hukum pidana tersebut sebaiknya diterapkan sebagai premium remedium. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.